diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Katakan amin. Saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan setiap yang hadir di tempat ini, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dapat dari PPJ, ya. Kami mendapatkan firman dan itu yang kami bagikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri tema pada pagi hari ini, pelayan perjanjian baru. Ya, Bill Hammond kemarin katakan pelayan perjanjian baru, penuh dengan kuasa, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan mujizat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Ya, sudah bertemu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Kayaknya nggak semua yang baca ya. Sama-sama dulu, ada nggak di sini? Ada ya. Yuk kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dialah membuat kami juga menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf dan pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun muda juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak dapat tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayan perjanjian baru. Nah, saudara, kita buka dulu sebelum saya sampaikan ini, kita buka dulu 1 Korintus 2 Korintus, oh maaf, isinya begini: siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Amen. Saya sudah ada di dalam Kristus, saudara ada di dalam Kristus, saudara ciptaan baru. Pemikiran saudara menjadi baru, hati saudara menjadi baru, roh saudara baru, konsep berpikir saudara jadi baru, segala sesuatu dalam hidup kita menjadi baru. Katakan amin. Segala sesuatu menjadi baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama, konsep yang lama, cara berpikir yang lama itu telah berlalu dan itu sudah kita tinggalkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan ayat yang ke-6, ialah yang membuat kami juga menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi saudara, pelayan perjanjian baru, saudara dikatakan ia membuat kami sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Jadi artinya saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan masa sekarang, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, engkau melayani Tuhan bukan dengan hukum yang tertulis. Katakan amin. Tetapi hukum dari tidak tertulis. Jadi saudaraku, artinya begini, saya buat ambil sederhananya saja. Ketika saya berdoa, Tuhan berikan sebuah wahyuan begini. Dalam perjanjian lama, saudara, dalam perjanjian lama semua ini telah ditulis dalam loh-loh batu. Kita baca ayat yang ketiga, saudara, itu lebih jelas dikatakan di situ. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dari Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging.
yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara dikatakan di sini bahwa dalam perjanjian lama hukum Taurat itu ditulis dalam loh-loh batu dan itu disimpan dalam tabut Allah, dan kehidupan bangsa Israel sudah tidak tersentuh pada hukum Taurat karena segala sesuatu saudaraku berdasarkan seperti peraturan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan bangsa Israel tidak sanggup melakukannya. Itu sebabnya saudaraku segala hukum-hukum yang tertulis itu seperti peraturan dalam hidup bangsa Israel dan tidak menyentuh kehidupan bangsa itu. Saudara tahu, seperti sebetulnya sudah ada hukum-hukum Taurat diberikan bagi bangsa Israel, tetapi saudaraku mereka tidak menerapkan dalam kehidupan, tidak menyentuh hati mereka. Mereka tetap memberontak kepada Allah, mereka tetap melawan kepada Tuhan, mereka tidak percaya dengan mujizat, mereka tidak percaya akan kuasa Allah, padahal mereka sudah melihat langsung dengan mata kepala sendiri ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, tapi mereka tidak percaya, mereka melawan. Tetapi saudaraku dikatakan dalam hukum perjanjian baru, oh kita ditulis bukan lagi dalam loh-loh batu, tetapi ditulis dalam hati kita. Katakan amin. Hukum yang tidak tertulis itu ditulis dalam hatimu. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman itu dekat di mulutmu. Jadi saudaraku, ketika Kristus Yesus datang ke dunia, segala hukum Taurat telah digenapi dalam dirinya. Itu sebabnya saudaraku segala firman Allah itu ditulis dalam kehidupan kita, dan itu menyentuh kehidupan kita, dan itu membawa perubahan demi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa dalam perjanjian lama saudara dikatakan Roh Kudus itu tidak tinggal mendiami orang percaya, tetapi ketika seseorang mau bernubuat, ketika seseorang mau melayani, dia penuh dengan Roh. Tetapi setelah itu ditinggalkan. Tapi dalam perjanjian baru saudara, Roh Kudus itu telah dicurahkan. Roh Kudus itu tinggal dan diam di hatimu. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya beliau berkatakan orang-orang yang di dalam perjanjian baru dia penuh dengan Roh. Nah saudara dikatakan di situ, mari kita baca sekali lagi ayat ini, ayat yang ke-6, 1, 2, 3 ya. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, yang sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi saudara, setiap kita dikatakan penuh dengan Roh. Roh itu yang mengerjakan dalam diri kita, Roh itu yang menyanggupkan kita untuk melayani Tuhan. Kalau bukan karena Roh Tuhan saudara, bagaimana mungkin saya dan saudara sanggup melayani Tuhan sampai hari ini? Roh Tuhan yang memberi kesanggupan. Semua dikerjakan oleh Roh dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara worship leader, ketika saudara memimpin pujian, ketika saudara main musik, saudara penuh dengan Roh. Katakan amin. Engkau penuh dengan Roh, karena dikatakan Roh itu ada pada kita. Sebab itu saudara dikatakan tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Roh yang ada padamu itu menghidupkan. Roh Kudus yang ada padamu itu menghidupkan jiwamu. Roh yang ada padamu itu membuat kau bergairah. Roh yang ada padamu membuat kau bersukacita. Oh saudaraku, saya percaya pelayan-pelayan Tuhan GKRI adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Bukan pelayan-pelayan di masa lalu, bukan pelayan-pelayan di masa lampau, tetapi hari ini di rumah Tuhan saat ini juga engkau penuh dengan Roh. Katakan amin. Tepuk dulu dadanya, aku adalah pelayan perjanjian baru. Oh saudaraku, ketika saya terima firman ini, memang saudaraku Wilhelm sampaikan ini sepintas, tetapi itu sangat mengena dalam roh saya. Saya langsung catat, dan ini yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Seluruh konsep kita, pemikiran kita baru di dalam Kristus. Nah saudaraku, tadi saya katakan bahwa kita didiami oleh Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita.
diam di dalam hati kita. Katakan di samping kiri kananmu, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu sebabnya saudara, orang yang penuh dengan Roh, orang yang hidup dalam Roh, tidak ada kesempatan berbuat dosa. Katakan amin. Tidak ada kesempatan bagimu berbuat dosa, karena dikatakan Roh Kudus akan mengisapkan kita akan dosa. Tidak ada kesempatan untuk berkata-kata buruk lagi dalam hidup kita. Tidak ada kesempatan lagi berbicara buruk tentang orang lain. Tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat hal yang jahat. Tetapi keinginannya memuliakan Tuhan. Katakan amin. Keinginannya kenapa? Roh yang ada padanya itu menuntun dia kepada kehidupan. Roh yang ada padanya membawa dia kepada kemuliaan. Roh yang ada padanya membuat dia untuk takut berbuat dosa. Katakan amin. Tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap jemaat GKR yang ada di tempat ini penuhlah dengan Roh. Jadi saudara, ketika saudara melayani Tuhan, ketika anak-anak muda penuh dengan Roh, ketika pelayan-pelayan Tuhan penuh dengan Roh, jemaat pengurus-pengurus hamba-hamba Tuhan penuh dengan Roh, maka saya percaya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan atas GKR di Bertiga. Karena saudara, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah saudara, Yudas 1 ayat 19, orang yang tanpa Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi orang yang hidup tanpa Roh Kudus, pekerjaannya itu suka memecah belah. Kesukaannya ada hal-hal yang jahat, kesukaannya hal yang tidak baik. Tapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, jemaat yang ada di tempat ini hidup selalu ada di dalam Roh Kudus. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Oh, semua istri penuh dengan Roh Kudus, anak-anak penuh dengan Roh Kudus, satu keluarga penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya percaya kemuliaan Tuhan ada di keluarga itu, sehingga keluarga itu akan memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Saya percaya itu. Saudara, mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 22. Ya. 2 Korintus 1 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Memberikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, saudara, di situ garis bawahi, mematahkan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di hati kita sebagai jaminan. Jadi saudara, Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara. Ketika saudara terima Kristus Tuhan sebagai juru selamat saudara, sejak saat itulah Roh Kudus tinggal dan dia dalam hidupmu. Dia yang berkuasa dalam hidupmu, dia yang menuntun hidupmu, dan dia yang membawa engkau dalam kehidupan ini. Saudara tahu, ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, engkau sanggup menghadapinya. Katakan amin. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya selalu dituntun Roh Kudus, hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun persoalan, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, anak-anak, engkau menjadi pemenang. Karena engkau penuh dengan Roh Kudus. Tetapi saudara, bagaimana caranya saudara penuh dengan Roh Kudus? Tetaplah saudara bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang rohani. Supaya apa? Supaya Roh itu semakin dipenuhkan, semakin dipenuhkan, semakin dipenuhkan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudaraku hari Pentakosta, ya, bahwa dikatakan di Bilhemon bahwa kita sedang masuk progres ketiga, ya, bahwa sedang memasuki Pentakosta ketiga, bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya, dan setiap orang-orang yang melayani Tuhan bangkit hidup dengan penuh Roh, terjadi kuasa dan mujizat Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu 2 Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti dikatakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka berdoa, berkumpul, mereka bersehati,
berbahasa-bahasa lain, ada bahasa-bahasa lain, artinya ada bahasa roh, ya. Jadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain. Siapa yang rindu di sini memiliki bahasa roh? Bahasa lain katanya, seperti Roh katakan kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saudara bahwa dikatakan kita harus hidup penuh dengan Roh. Setiap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Hidupmu selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pelayan dari perjanjian baru, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelayan yang memimpin kepada kematian tertutur dengan huruf dengan botol batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu yang diberi. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Ada ayat yang ke-11 ya. 1, 2, 3 ya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, yang kedua, pelayan dan perjanjian baru yang kedua, bahwa dia hidup penuh kemuliaan. Katakan amin. Hidup penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara, dikatakan ketika Musa 40 hari 40 malam dia ada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan. Ketika dia ada di sana, saudara, saya percaya dia sedang menikmati hadirat Tuhan. Dia sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Dia sedang menyerap kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara, ketika dia turun, bangsa Israel tidak tahan melihatnya. Ada cahaya yang bersinar-sinar di wajahnya. Ada kemuliaan yang terpancar dalam hidup daripada Musa. Jika saudara dikatakan bangsa Israel harus muka yang terselubung. Saudara tahu muka yang terselubung, mereka tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Musa menerima firman itu di Gunung Sinai, saudara tahu bahwa Musa ketika turun dia penuh kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara menerima firman dalam hidupmu, ketika kau bersekutu, engkau menyerap kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Katakan amin. Saudara, ketika saudara sedang bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara sedang berdoa, ketika saudara sedang menikmati hadirat Tuhan, ketika saudara membaca firman Allah, maka seluruh hidup saudara penuh dengan kemuliaan. Katakan amin. Engkau penuh dengan kemuliaan. Jadi saudara, tidak heran saudara ketika Musa bersinar-sinar wajahnya. Jadi saudara, memang saudara dalam perjanjian baru bahwa Kristus Tuhan tidak lagi membuat kita bersinar-sinar seperti bersinar secara fisik. Ya, kalau seperti itu nanti semua kita bisa rebah. Kalau misalnya Pak Rami, contohnya Pak Rami kan paling dekat. Ketika Pak Rami sedang berdoa, ketika misalnya siapa saja berdoa atau sedang bersekutu menerima firman dalam hidupnya, tiba-tiba datang ke gereja wajahnya berkilat-kilat. Wih, apa yang terjadi? Kenapa ini Pak Rami? Orang kan semua akan heran ya. Orang akan berebah. Seperti Israel menutup muka ketika seseorang datang. Tapi tidak saudara, tidak lagi demikian. Tetapi saudara, kita penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita penuh kemuliaan cahaya Kristus. Itulah yang ada pada diri kita masing-masing. Katakan amin. Saudara, kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4. Ada cahaya Injil dalam diri orang yang menerima firman. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang kira telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudaraku, dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Tetapi engkau yang sudah menerima firman, engkau dapat melihat cahaya Injil. Katakan amin. Ada cahaya Kristus di dalam dirimu, sehingga engkau, saudara, mari kita baca, dikatakan sekali lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya. Mari baca bersama-sama yang tadi ya, masih tetap dari berikut yang
yang saya sampaikan. Ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama 1-2-nya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Hidupmu dapat dibaca semua orang. Jadi saudaraku, saya percaya ketika ada cahaya Injil dalam dirimu, ketika ada cahaya Kristus, ada kemuliaan Tuhan dalam dirimu, maka dikatakan engkau dapat dibaca semua orang. Katakan amin. Jadi ketika jemaat GKRI tampil di kumpulan contohnya, atau di satu perkumpulan, atau di mana saja, engkau tampil berbeda. Engkau dapat dibaca semua orang. Oh saudaraku, percayalah, jemaat GKRI yang ada di tempat ini, engkau dapat dibaca. Ketika Daniel, yang orang tuanya bersaksi, katanya dia juga di persekutuan anak-anak muda di kampus bawa firman, dia berbeda, engkau penuh kemuliaan Tuhan. Ada cahaya Kristus, ada cahaya Injil dalam dirimu. Anak-anak kita berbeda dari anak-anak yang lain. Karena apa? Mereka hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Katakan dulu samping kiri kananmu, aku penuh kemuliaan. Oh saudaraku, engkau penuh kemuliaan. Begini saya penuh kemuliaan. Seperti apapun bentuk pribadimu, hidupmu, engkau penuh kemuliaan Tuhan. Manusia tidak bisa menyangkalnya. Itu kebenaran firman Allah. Cahaya Injil bercahaya, dapat dibaca semua orang. Itulah pelayan perjanjian baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat-jemaat, pengurus-pengurus, penata layan di tempat ini, engkau dapat dibaca semua orang. Bukan hanya jemaat GKRI membacamu, tetapi orang-orang luar sana, di tengah-tengah lingkunganmu, komunitasmu, engkau dapat dibaca semua orang. Sehingga orang berkata, di manakah orang itu berjemaat? Jemaat GKRI di Bandima. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh rabata harabas sikira bakaya rabas sanda. Saya percaya itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita baca sekali lagi Efesus 5 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus bercahaya atas kamu. Kristus bercahaya atas hidupmu. Kristus bercahaya atas keluarga rumah tangga kita. Kristus bercahaya atas hidup anak-anak kita. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini penuh dengan cahaya Kristus. Katakan amin. Engkau penuh cahaya kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kita baca ayat yang ke-18 ya. Ayat yang masih tetap perikop yang sama, tapi ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa tidak ayat ini. Kita cuma mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan yang bukan yang tidak terselubung, sehingga kita bisa menatap muka demi muka dengan Yesus, saudaraku. Tidak lagi muka yang terselubung, tidak lagi muka yang tertutup, tetapi muka yang penuh dengan kemuliaan. Kita bisa memandang Kristus dalam hidup kita. Makanya dikatakan memandang muka dengan muka. Amin. Jadi saudaraku, dikatakan datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah menjadi seperti Kristus. Saya pernah sampaikan itu. Kita menjadi serupa dengan Yesus dalam hal karakter dan sifat Kristus ada bagi kita. Dan kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar. Sampai kita kepenuhan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan, GKRI penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, dimanapun komunitasmu, dimanapun engkau bekerja, di marketplace, entah engkau di dalam rumah sakit, ya, entah engkau pengusaha, apapun profesimu, engkau penuh dengan kemuliaan. Berbisnis penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bisnis yang dikelola di dalam kemuliaan Tuhan.
sehingga bertumbuh berkembang. Jadi saudara, beberapa tahun lalu Pastor Jimmy katakan begini, ya ini sangat memberkati ya. Dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan di GBS katanya, ya ada orang yang minta nomor rekening. Wah, luar biasa, saya bilang. Jadi Pastor Jimmy bilang, luar biasa berkat Tuhan melimpah atas hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita kalau di tempat ini juga, kita anak-anak Tuhan akan diberkati kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Berkat-berkat Tuhan datang mengalir atas hidup kita. Berkat rohani, berkat jasmani mengalir atas hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pelayan dari perjanjian baru. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Saya ambil dari ayat pasal yang lain. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi artinya saudara, mulai perjanjian baru yang ketiga penuh dengan kuasa. Katakan amin. Engkau penuh dengan kuasa. Saudara, di dalam masa perjanjian lama, dalam masa penciptaan. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, dalam masa penciptaan sebetulnya Tuhan sudah memberi kuasa kepada manusia. Tuhan sudah memberikan kuasa atas ikan-ikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Artinya saudara, dari sejak permulaan bumi ini dijadikan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia, dan itu juga berlaku kepada kita sampai hari ini. Katakan amin. Jadi saudara, kita punya kuasa untuk mencipta. Ketika kita berdoa kepada seseorang, Tuhan melakukan sesuatu untuk orang itu. Artinya saudara, ketika kita percaya kita punya kuasa, apapun yang saudara perkatakan, itu Tuhan melakukan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah hidup orang yang percaya. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saudara, ini kesaksian. Ketika kami berdoa, saudaraku, dengan seseorang, orang ini saudara batu ginjal. Ya, sudah pernah dulu saya saksikan, tapi hari ini Tuhan ingatkan. Jadi orang ini saudaraku ada 3 batu ginjal, 1, 2, 3. Ya. Jadi batu ginjal ini sudah besar. Jadi pada waktu itu saudara, bahwa orang ini sudah disayat di sininya, karena harus buang air kecil harus dari kantong. Jadi ketika kami datang saudara, itu sangat bau sekali, udah habis, gak enak gitu ya. Tetapi pada waktu itu saudara, satu keluarga ini pengangguran, tidak punya uang, operasi, tidak ada duit pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu kita datang ke rumahnya, kita berdoa dengan kuasa supranatural, kita berdoa dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, ketika tumpang tangan, batu ginjalnya turun. 1, 2, 3. Batu ginjal 3 keluar. Maaf kata, harus dibawa ke operasi, ke ruang dibawa ke rumah sakit, karena di ujungnya laki-laki nggak bisa keluar karena besar, harus diambil pakai pinset sama dokter. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Oh saudaraku, percayalah, hamba-hamba kita, hamba-hamba Tuhan di hari dipakai Tuhan dalam hal melakukan mujizat demi mujizat di tengah-tengah akhir zaman ini. Saya percaya itu. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa kuasa itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya saudara, ketika ada orang sakit, nggak perlu panggil kami, doakan saja dalam nama Yesus, orang itu disembuhkan Tuhan. Jadi beberapa waktu lalu satu orang, saudara, beberapa waktu lalu saudara, ketika pernah memang saya saksikan, tapi saya tidak orangnya. Jadi saudara, waktu itu pas saya lagi sakit, ada orang saudara datang ke gereja, ya, ada orang yang ibu Suparapir, dia punya saudara, ya. Saya tidak pernah sampaikan ini secara terbuka, tapi saya sampaikan hari ini. Jadi saudaraku, saudaranya pasti orang namanya Ferdinand.
terakhir. Ferdinand ya Bu ya? Lupa namanya. Ya, iya benar, Ferdinand ya. Jadi saudara, ketika anak muda ini katanya ketika malam hari dia ada lagi main gadget apalah segala macam kemasukan ya. Jadi saudara waktu itu tangannya sudah bengkok datang ke gereja. Benar ya Bu ya? Itu orangnya. Tangannya sudah bengkok ya. Kakinya udah gak bisa dipijakkan. Pikirannya sudah melayang-layang, otaknya sudah entah kemana-mana. Jadi saudara, bicara pun sudah gak jelas. Sudah dibawa ke psikiater. Tapi hari itu saudara, ketika dibawa ke rumah Tuhan, saudara tahukah saudara, ketika selalu saya berdoa di tempat ini, siapapun yang datang ke tempat ini, mereka akan dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Tidak akan sama ketika dia datang, dia akan dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Ketika kita berdoa saudara, ya ada videonya sebetulnya. Sampai hari itu saya simpan ya. Jadi saudara, ketika kita berdoa dengan kuasa supranatural, orang itu tiba-tiba pikirannya kembali sehat, hatinya kembali sehat, tangannya kembali pulih, yang tadinya bengkok jadi lurus, kakinya yang tadinya tidak bisa dipijakkan jadi bisa dipijakkan. Seluruh hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, itulah kuasa supranatural. Saya percaya itu ada saksinya. Pulang dia dengan penuh sukacita. Oh, besoknya mereka datang. Saya pikir ada lagi, mungkin masih sakit atau bagaimana ini. Tapi datang mereka besoknya hanya mengucap syukur. Mereka berkata, terima kasih Pak, Bu, kami sudah sembuh. Kami sudah sehat, anak saya sudah sehat. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Banyak saudara yang sudah dipulihkan Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, percaya Engkau punya kuasa. Katakan amin, aku punya kuasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ada di tempat ini punya kuasa. Mari kita baca Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16, 17, 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Digenapilah dalam hidupmu, jemaat GKRI. Kalau ada yang sakit tidak perlu panggil kami, doakan saja dalam nama Yesus. Tapi kalau kira-kira memang tidak bisa, udah panggillah, ya kan? Kita turun tangan. Jadi saudaraku, dikatakan tanda-tanda yang menyertai jemaat-jemaat GKRI, bahwa engkau sekalipun memegang ular dan sekalipun minum racun maut, tapi jangan coba-coba minum racun maut ya. Kata ibu dianya enggak ya. Kecuali kalau Tuhan tuntun saudara, yaitu berbeda ya. Jadi mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, pelayan dari perjanjian baru penuh dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya bagikan, apa yang saya dapatkan dari Bilhemon. Dikatakan bahwa orang-orang pelayan perjanjian baru, engkau penuh dengan kuasa, engkau penuh dengan roh, engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, engkau penuh dengan kuasa Tuhan, engkau penuh dengan roh. Ketika engkau hidup dalam firman Tuhan, engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saudara, khusus saya akan memanggil orang-orang sakit maju ke depan. Ya, siapa yang karena beberapa waktu lalu saudara Pastor Jimmy bilang di doa puasa hari Minggu, orang-orang sakit akan dipanggil ke depan dan akan ada kesaksian-kesaksian mereka disembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang sakit boleh maju ke depan. Apapun penyakitnya, percayalah hari ini Tuhan akan menjamahmu. Apapun penyakitmu hari ini, Tuhan akan menyembuhkanmu.
Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Jiwaku tenang
syukur kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ternyata Tuhan, semua jemaat Ikari adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah disembuhkan. Haleluya, praise the Lord, the Holy Spirit. Dan puji-pujilah Tuhan, kami bangga, hatiku bersorak-sorai kepadamu Yesus, karena melihat setiap umatmu yang sehat dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan jika ada pun Tuhan, oh Tuhan mungkin dalam pemulihan, Tuhan pulihkanlah mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka, sehingga mereka melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan yang sudah memberkati setiap umatmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita